Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriati Selian, NIM 21242214. Baiklah, saya di sini akan merangkum materi 1 sampai 11. Baiklah, materi pertama, hakikat bahasa Indonesia, kedua, sifat dan fungsi bahasa, ketiga, kedudukan dan fungsi bahasa, keempat, konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan, kelima, kaidah penggunaan tanda baca, keenam, konsep bahasa baku dan ejaan, ketujuh, kaidah penggunaan huruf, ke-8, teks dan belasan baku, ke-9, karya ilmiah, 10, jenis dan cara membuat karya ilmiah, 11, artikel ilmiah. Baiklah, materi pertama, hakikat bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah alat komunikasi yang digunakan oleh seluruh masyarakat Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi. Bahasa Indonesia memiliki peran penting dalam menyatukan bangsa dan mempermudah interaksi antar warga negara. Adapun ciri-ciri bahasa Indonesia adalah sistematis, dinamis, netral, mudah diperjelas. Dan fungsi bahasa adalah alat komunikasi, pemersatu bangsa, peran pendidikan, dan sarana pembangunan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, materi konsep bahasa Indonesia baku dan ejaan. Bahasa Indonesia baku adalah bentuk bahasa Indonesia yang dianggap sebagai standar atau acuan yang benar dalam penggunaan bahasa. Bahasa ini memiliki aturan tata bahasa, ejaan, dan pilihan kata yang baku dan konsisten. Tujuan dari penggunaan bahasa Indonesia baku adalah untuk memudahkan komunikasi, menjaga kesatuan bangsa, meningkatkan prestis bahasa. Sedangkan ejaan adalah sistem penulisan kata-kata dalam suatu bahasa. Ejaan bahasa Indonesia telah mengalami berbagai kali penyempurnaan. Yang terbaru adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD. EYD merupakan pedoman resmi yang mengatur penulisan kata-kata dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi bahasa. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan yang sangat penting. Yang pertama, bahasa nasional, yang kedua, bahasa negara. Selain kedudukannya, bahasa Indonesia juga memiliki berbagai fungsi penting, antara lain fungsi komunikatif, fungsi sosial, fungsi kognitif, fungsi ekspresif, fungsi direktif, fungsi informatif, dan fungsi estetik. Selanjutnya, sifat dan fungsi bahasa. Sifat bahasa. Bahasa memiliki berbagai sifat yang membedakannya dengan sistem komunikasi lain. Beberapa sifat utama antara lain sistem, lambang, konvensional, produktif, dinamis. Sedangkan fungsi bahasa memiliki berbagai fungsi dalam kehidupan manusia. Beberapa fungsi utama bahasa antara lain fungsi komunikatif, fungsi sosial, fungsi kognitif. Selanjutnya, kaidah penggunaan huruf. Kaidah penggunaan huruf secara umum dalam bahasa Indonesia mengikuti aturan EYD. Beberapa kaidah utama yang perlu diperhatikan adalah huruf kapital. Awal kalimat. Setiap awal kalimat diawali dengan huruf kapital. Nama diri, nama orang, tempat, organisasi, dan gelar diawali dengan huruf kapital. Singkatan dan akronim. Hari, bulan, tahun, nama hari, bulan, dan tahun diawali dengan huruf kapital. Selanjutnya, konsep bahasa baku dan ejaan. Konsep bahasa baku dan ejaan bahasa Indonesia dapat dirangkumkan sebagai berikut. Kata baku. Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang sudah ditetapkan, seperti ejaan yang disempurnakan EYD atau KBBI. Kata baku memiliki beberapa fungsi, seperti pemersatu, pemberi kekasan, pembawa kewibawaan, dan kerangkaan acuan. Ejaan bahasa Indonesia adalah sistem penulisan dan pengucapan bahasa Indonesia yang diatur oleh pemerintah. Ejaan bahasa Indonesia mencakup aturan-aturan tentang huruf, tanda baca, penulisan kata, dan penggunaan kata.
Adapun ciri-ciri kata baku adalah tidak dipengaruhi bahasa daerah, tidak dipengaruhi bahasa asing, dan lain-lain. Selanjutnya, kaidah penggunaan tanda baca. Tanda baca memiliki peran yang sangat penting dalam sebuah tulisan untuk memberikan jeda, intonasi, dan makna yang tepat. Fungsi tanda baca secara umum berfungsi untuk menandai akhir kalimat, menunjukkan jeda, menandai keterangan, menandai hubungan antara kalimat. Berikut adalah beberapa kaidah umum penggunaan tanda baca. Yang pertama, titik. Digunakan di akhir kalimat berita. Digunakan setelah singkatan. Yang kedua, tanda tanya. Digunakan di akhir kalimat tanya. Yang ketiga, tanda seru. Digunakan untuk menyatakan perasaan yang kuat. Berikutnya, koma. Memisahkan unsur-unsur dalam suatu deratan. Memisahkan anak kalimat dari induk kalimat. Menandai keterangan yang mengisip. Dan selanjutnya titik koma. Berikutnya, jenis dan cara membuat karya ilmiah. Jenisnya, karya ilmiah biasa ditulis oleh akademis perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Langkah-langkah dalam menulis karya ilmiah adalah menentukan ide yang akan ditulis, mengumpulkan bahasa atau sumber tulisan, mengembangkan kerangka tulisan, menulis draft tulisan, menelaah dan merevisi draft tulisan, memfinalisasi tulisan. Berikutnya, karya ilmiah. Karya ilmiah adalah sebuah tulisan yang disusun secara sistematis berdasarkan penelitian yang dilakukan. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan kontribusi baru pada bidang ilmu pengetahuan tertentu. Adapun ciri-ciri karya ilmiah adalah objektif, sistematis, verifikatif, original. Struktur karya ilmiah secara umum terdiri dari halaman judul, berisi identitas penulis, judul penelitian, lembaga, dan tahun. Berikutnya, teks dan belasan baku. Teks baku adalah teks yang ditulis dengan menggunakan kaidah bahasa Indonesia yang benar dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Teks baku umumnya digunakan dalam konteks formal seperti dokumen resmi, karya ilmiah, atau teks berita. Adapun ciri-ciri teks baku antara lain menggunakan kata baku, struktur kalimat yang jelas, tidak menggunakan bahasa informal, menggunakan tanda baca dengan tepat. Sedangkan belasan baku adalah belasan baku mengacu pada penulisan bilangan yang terdiri dari puluhan dan satuan. Ada beberapa cara penulisan belasan yang sering digunakan, yaitu penulisan lengkap, penulisan gabungan, penulisan angka saja. Selanjutnya, artikel ilmiah. Pengertiannya, artikel ilmiah adalah karya tulis yang menyajikan hasil penelitian atau kajian ilmiah secara sistematis dan objektif. Artikel ini umumnya diterbitkan dalam jurnal ilmiah yang telah melalui proses revisi oleh para ahli di bidangnya. Adapun ciri-ciri artikel ilmiah adalah objektif, sistematis, verifikatif, original, dan kritis. Terima kasih. Hanya sekian presentasi yang saya dapat berikan. Mohon maaf atas kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.